Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good morning. Long time no see. How's life? Bagaimana kabar anak-anak hari ini ya? Okay, I'm good. Miss Ratna, alhamdulillah sehat-sehat saja. So, sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa di kelas. Semoga Allah senantiasa selalu memberi kita kesehatan, keberkahan. Jadi agar semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul lagi, bisa belajar bareng gitu ya di kelas seperti semula. So, sebelum kita membahas materi kali ini, kemarin kan kalian sudah mencatat catatan ya yang sudah Miss Ratna kasih ke kalian. Kira-kira sudah dicatat belum ya? Oke, dicek dulu ya. Karena hari ini kita akan membahasnya bersama. Nah, kalau anak-anak yang sudah menyalin catatan kemarin, pasti sudah bisa menebak-nebak ya kira-kira hari ini Miss Rata mau bahas apa ya? Yup, that's right. So, today we are going to talk about time. Jadi hari ini kita akan membahas tentang jam dan waktu dalam bahasa Inggris. Are you ready? Sudah siap? Okay, let's go! Biasanya banyak vocabularies atau kosakata atau istilah-istilah yang sering muncul ketika kita akan membahas suatu hal. Begitu pula dengan telling time. Telling time atau waktu dan jam. Berikut adalah kosakata yang sering kita jumpai. For the first, yang pertama ada a quarter. A quarter artinya seperempat atau 15 menit. Next selanjutnya a half. A half artinya setengah atau 30 menit. Lalu ada past. Past artinya lebih. Next ada to. To artinya kurang atau menuju. Hour. Dibacanya hour ya, hanya dihilangkan. Hour artinya jam. Lalu ada after. After artinya setelah. Lalu ada before. Lawannya after, before ya. Before artinya sebelum. Next ada minutes. Minutes artinya menit. Second artinya detik. Lalu ada o'clock. O'clock itu digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat di angka 12. Selanjutnya ada pembagian waktu yaitu AM and PM. Kalau kita di Indonesia memakainya 24 jam ya. Kalau di luar negeri biasanya ada beberapa negara bagian yang memakai 12 jam seperti itu. Nah, maka digunakan AM and PM. Penandanya, batas waktunya, itu kalau AM, antemeridium, atau before noon, atau sebelum tengah hari, itu dari jam 12 malam sampai jam 11:59. Lalu ada PM, post meridium, atau afternoon, setelah tengah hari. Itu pembagian jamnya dari jam 12 siang sampai jam 11:59 malam. Nah, anak-anak, ada beberapa cara untuk mengucapkan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. So, today I will give you two ways how to pronounce time. Jadi, hari ini Miss Ratna akan memberi kalian dua cara mengucapkan waktu atau jam. For the first, yang pertama, cara yang satu ya, hour plus minutes. Jadi, jamnya dulu, yang diucapkan adalah jamnya dulu, lalu diikuti dengan menit. Nah, yang dibaca hanya angkanya saja pada cara ini ya. For example, contoh 02.30 dibaca menjadi it's 2:30. It's 2:30. 2 dari jamnya, jam 2. 30 dari menit ke-30. Oke, next. For the second example, contoh yang kedua, ada 11.40. Dibaca, it's 11:40. It's 11:40. 11 dari jamnya dan 40 dari menitnya. Sudah paham kan anak-anak? Next, apa? We go to the second ways. Kita akan coba ke cara yang kedua. Sudah siap?
Let's go. Nah, pada cara ini yang disebutkan adalah minutes-nya dulu, menitnya, lalu diikuti dengan past atau to, lalu setelah itu kita tambahkan hour, jamnya. Jadi menit dulu, lalu kita gunakan past or to, selanjutnya ditambahkan hour atau jam. Nah, for the first, yang pertama kita akan membahas penggunaan past dulu ya. Untuk past atau lebih, kita gunakan jika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari 1 sampai 30 menit. Jadi digunakan past itu hanya ke menit yang 1 sampai menit 30 gitu ya. Oke, for example, contoh di sini ada 8.10. 8.10. Kalau 8 lebihnya 10 berarti menggunakan past ya, bukan to. Nah, jadinya it's 10 past 8. 10 dari menitnya, menit ke-10, past, karena lebihnya ya. Lalu ditambahkan jamnya, jam 8, 8. Jadinya it's 10 past 8. For the second example, contoh yang kedua, di sini ada 11.15. 11.15, berarti menitnya 15 ya. Tadi kita sudah bahas, ada di catatan yang awal. Itu kalau 15 menit diubah menjadi a quarter atau 15 menit atau seperempat jam ya. Jadinya it's a quarter past 11. 15 menit past karena lebih pakainya past, lalu ditambahkan jamnya adalah 11, jam 11. Oke, sudah paham di sini? Kalau sudah, kita mau ke contoh yang ketiga. Ada jam 12.30. Jam 12.30 menjadi it's a half past 12. Half dari 30 menit, ya, menit ke 30, lalu ada past, karena memakai yang lebih, lalu ada 12, jam 12, berarti a half past 12. Di sini sudah paham ya? Oke. Kalau sudah, kita mau coba ke penggunaan to. Sudah siap? Are you ready? Okay. Okay, next the using of to. Selanjutnya penggunaan to ya anak-anak. Nah, to di sini artinya tadi kan kurang atau menuju. To digunakan jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas. Kalau tadi past itu dari menit ke 1 sampai menit ke 30. Kalau yang to digunakan dari menit ke 31 sampai ke atas sampai jarum panjangnya mau ke angka 12. For example, contoh di sini ada 09.50. Coba kita cek bareng ya. 09.50. Nah, kira-kira 09.50 itu mau menuju jam berapa ya anak-anak ya? Mau menuju jam berapa? Oke, that's right. Mau menuju jam 10. Mau menuju jam 10, kira-kira kurangnya berapa menit? Iya, pinter. Mau menujunya 10 menit, kurangnya adalah 10 menit ya. Jadi di sini menitnya dulu, kurang berapa menitnya dulu adalah 10. Mau menujunya jam berapa? Mau menujunya jam 10. 10 juga, berarti it's 10 to 10. Menitnya dulu, ditambahkan to, dan ditambahkan jamnya. Mau menuju jam keberapa? Ya, it's 10 to 10. 9.50. Next selanjutnya, untuk contoh yang kedua, ada 02.55. Kira-kira mau menuju jam berapa? Ayo. Iya, betul. Mau menuju ke jam 3. Jam 3, kurangnya berapa menit? 60 menit dikurangi 55. Berarti kurangnya adalah 5 menit. So, di sini jadinya adalah kurangnya berarti 5 menit. 5. Mau menuju jam 3. 3. Berarti it's 5 to 3. It's 5 to 3. Ya, 02.55. For the last, yang terakhir, contoh yang terakhir ada 04.45. 04.
45. Kira-kira mau menuju jam berapa ya? Iya, betul. Mau menuju jam 5. Mau menuju jam 5, kurangnya berapa menit? 15 menit ya. Nah, karena 15 menit, kita sudah bahas dari awal, itu diganti dengan menggunakan a quarter. Kalau 30 menit tadi pakainya a half, kalau 15 menit atau seperempat jam, kita pakainya a quarter. Jadi, menitnya dulu, lalu diikuti penggunaan to, diikuti lagi dengan jamnya. Mau menuju jam berapa tadi? Jam 5 ya. Jadi, dibaca it's a quarter to 5. It's a quarter to 5. Itu 4.45. Oke. Di sini sudah paham ya? Oke, good. Seperti yang tadi Miss Ratna bahas dari awal, ya. Berikut adalah pembagian waktunya. Look at the picture. Perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran ya, ada jam. Ini ada pembagian waktunya. Dari yang angka 1, itu berarti menit kelima ya. 5 menit. Itu menggunakan past. Terus untuk yang angka 2, menunjukkan berarti lebihnya adalah 10 menit. Berarti menggunakan past juga. Lalu ada di angka ketiga, berarti adalah menggunakan a quarter, 15 menit. Jadi kira-kira kalau ke sini berarti pakainya past ya. Terus lalu ada selanjutnya angka keempat, itu 20, menit ke-20. Ya, berarti kan 20 ya, 20 menit. Itu juga menggunakan past. Selanjutnya, next, ada angka 5. 5 menunjukkan 25, menit ke-25. Juga menggunakan past. Nah, ini batasannya ada di angka 6. Jadi menit ke-30. Ya, jadinya a half past, menggunakan past. Jadi past itu digunakan dari angka 1 atau dari jarum panjang 12,0 berapa detik gitu ya, sampai ke jarum panjang yang 6. Ya, dianggapnya menggunakan past. Selanjutnya, dari 7 ke sana, ke atas, itu menggunakan to. Ya, kurang atau menuju. Di angka ke-7, itu menunjukkan berarti 25. Ya, kalau mau penggunaan yang tadi ya. 25 to 25 menit menuju jam berapa. Ya. Lalu angka 8 menunjukkan berarti menit 20. 22 menit 20 menuju ke jam berapa. Lalu di angka 9 itu a quarter to. Berarti yang di sini yang menggunakan a quarter atau 15 menit itu di angka 3. Tapi kalau angka 3 tadi kita pakai past, tapi kalau angka 9 kita pakainya to. Ya. A quarter to, 15 menit menuju ke jam berapa. Next ada di jam angka 10, sorry. Di angka 10 itu ada 10 to. Ya, 10 menit menuju jam berapa. Lalu yang for the last, yang terakhir ada angka 11, itu 5 menit ya, 5 to. 5 menit menuju jam berapa. Jadi itu ada di angka 12 ada a clock. A clock itu digunakan tadi seperti yang catatan yang awal tadi adalah jika jarum panjangnya tepat di angka 12. Jadi ya, jam 7 tepat, for example, misalnya seperti itu. Sudah paham anak-anak? Oke. So, that's all for today. Okay, don't forget to keep healthy and safe ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terus makanannya juga diteratur ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan kalian paham ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.